Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ya, yang ada di ruangan juga bersama dengan saya, Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dan menangkap pesan Tuhan dari 7 jemaat atau gereja mula-mula yang ada di kitab Wahyu. Dengan ini saya akan melanjutkan dari minggu ke minggu. Oleh karena itu akan ada 7 sesi, berarti 7 minggu dari pemberitaan ini tentang pesan Tuhan kepada 7 jemaat di gereja mula-mula. Ya. Nah, yang pertama adalah jemaat di Efesus. Dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya. Perhatikan saja ayatnya yang ada di tampilan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 kita akan mendapati adanya surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil yang sekarang ini kita sebut dengan Turki. Ya. Nah, surat ini memang ditulis oleh Rasul Yohanes yang sebenarnya adalah firman Tuhan kepada masing-masing jemaat. Oleh karena itu Yohanes hanya diperintahkan untuk mencatatnya. Ya. Di mana Wahyu pasal 1 ya tidak ada di tampilan kita, tapi di referensinya bahwa di Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 di sana tertulis, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, teks yang baru saja kita baca ini, yang tadi saya bacakan, adalah surat kepada jemaat di Efesus dari Wahyu 2. Efesus sekarang adalah Ayasuluk di Turki. Ya, bacanya agak keselak. Ya, Ayasuluk. Ya, di Turki, yang mana Wahyu 2 ayat yang pertama dari apa yang saya bacakan tadi tampil masih di layar kita. Di sana, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini bukan berarti bahwa jemaat Efesus mempunyai malaikat penjaga seperti tafsiran ada beberapa teolog. Ya. Namun yang dimaksud di sini kita harus paham begini, kata malaikat dalam bahasa Ibrani-nya adalah malak. Ya.
yang juga di dalam bahasa Yunani disebut angelos. Arti dasarnya adalah utusan, ya. Sehingga seorang manusia yang diutus pun dapat disebut sebagai malak atau angelos. Jadi kata malaikat di sini menunjuk kepada utusan Injil, pemimpin jemaat, gembala jemaat, penatua, pendeta pada masa itu di jemaat Efesus. Nah, dengan demikian, dengan jemaat yang lain yang menerima surat Yohanes ini. Jadi, untuk next ada 6 lagi yang kita akan bahas dalam 6 minggu ke depan. Nah, dalam surat ini, untuk jemaat di Efesus, kita akan melihat ada pujian, ada celaan, namun ada juga peringatan. Bahkan saya melihat di dalam teksnya lebih dari sekedar peringatan, ini serius, malah bentuknya hampir ancaman. Ya. Nah, kita mulai dulu. Yang pertama, ada pujian terhadap jemaat Efesus. Jadi sesungguhnya kita tidak hanya belajar tentang sejarahnya, tetapi juga kita mau masuk dalam aplikasinya di dalam hidup kita berjemaat pada masa kini. Ya. Nah, jemaat Efesus, ya ini ada 6 pujian terhadap jemaat Efesus. Ya. Jadi Tuhan ngomong, Yohanes dengar, Yohanes tulis, kemudian dikirim ke jemaat gereja Efesus. Ya. Nah, pujiannya ada beberapa. Yang pertama adalah jemaat Efesus itu didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Ya. Kenapa demikian? Dari Kisah Para Rasul di sana tertulis, ya, pasal 18 ayat 19 sampai 21, ya. Di mana lalu sampailah mereka di Efesus. Ya. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ya. Di mana dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 20 sampai 21 diceritakan bahwa Paulus meninggalkan Efesus, sedangkan Priscilla dan Aquila tetap di Efesus. Maka ada yang beranggapan bahwa pendiri gereja Efesus bukan Paulus tapi Priscilla dan Aquila. Tapi intinya adalah Paulus pernah tampil di sana. Ya. Nah, di Kisah Rasul ya 18 ayat 20 sampai 21 mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia, maksudnya Paulus, dari Efesus. Jadi ya manapun yang benar, datanya yang tertulis yang kita bisa ambil bahwa Paulus itu singgah ke Efesus, juga memulai melayani gereja ini selama kira-kira 3 tahun. Dari sejarah-sejarah literatur yang bisa kita pelajari. Jadi yang pertama, jemaat di Efesus itu didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat. Jadi founding father-nya itu nggak kekurangan sesuatu pun dari segi sumber daya. Ya. Nah, yang berikutnya di mana jemaat Efesus ya, itu sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Maka dari itu di Wahyu 2 ayat 2 di sana tertulis, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau," ya sampai di situ. Yang saya mau bahas di Wahyu 2 ayat 2 di sini bagian A di sana, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Ya, di sini ada pujian untuk jemaat di Efesus bahwa jemaat Efesus sangat giat di dalam pekerjaan Tuhan. Saya pikir kita masuk kepada catatan kesempurnaan yang kedua. Yang pertama adalah ini gereja founding father-nya keren banget, ya kan? Yang kedua, jemaatnya tuh giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Action-nya itu nggak setengah-setengah, ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, jemaat Efesus itu hidup percayanya itu nggak sekedar momentum. Hidup mereka percaya tidak euforia, tapi mereka hidup dengan bertekun. Jadi hidup percaya mereka dengan bertekun. Ya. Makanya di sana ada catatan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu." Ya. Di mana
dari ayat ini juga beberapa literatur sejarah ya, tekun dalam hal apa? Tentunya adalah tekun dalam iman mereka kepada Kristus. Ya, kalau kita dengar orang punya statement bilang sekali Yesus tetap Yesus, ya gitulah kurang lebih lah gayanya mereka ya. Dimana gereja Efesus pada masa itu mendapat oposisi lokal yang hebat karena kota Efesus merupakan tempat pertemuan dari banyak agama. Jadi ini memang kota pluralis ya. Efesus adalah salah satu pusat penyembahan Kaisar Romawi di provinsi tersebut. Di mana Efesus juga merupakan kuil, banyak di sana kuil-kuil terkenal bagi Kaisar Romawi yang didewakan. Di antaranya ada Claudius, ada Nero. Ya, Nero tuh yang kejam. Makanya ada beberapa di antara kita kalau pelihara anjing seneng kasih nama Nero. Ya. Padahal kayaknya lebih baik tuh anjing daripada Nero gitu ya. Nah, di mana kemudian hari ada tambahan kuil lagi untuk kaisar, yaitu kuil namanya Kaisar Hadrian dan Severus ya. Pokoknya di Efesus itu penyembahan berhala sangat kuat, sehingga kalau menerima pujian tentang jemaat Efesus hidup percaya dengan bertekun, ya bertekunnya dalam hal tetap mempercayai Tuhan sementara hidup di tengah-tengah penyembah-penyembah berhala. Nah, yang berikutnya, pujian yang berikut adalah di mana jemaat Efesus itu gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Ya, makanya ada catatan di Wahyu 2, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di mana dikatakan bahwa jemaat Efesus mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Jahat di sini bukan jahat biasa, melainkan rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Ya, jadi ini jahat tingkat dewa kalau ini. Ya. Jadi perhatikan bahwa ketidaksabaran mereka terhadap penyesat ini justru dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena apa yang ditulis Yohanes kan lagi-lagi tadi apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, di mana Tuhan memuji tindakan tersebut. Nah, ketidaksabaran mereka terhadap ajaran-ajaran sesat ini lalu diwujudkan dengan mereka berhasil membuktikan kepalsuan dari ajaran rasul-rasul palsu itu. Jadi bukan sekedar mereka nolak, tetapi mereka juga encounter. Ya, kalau di dalam ilmu teologi disebut ilmu apologetika. Ya. Jadi mari jemaat Tuhan jangan anti ketika Anda diperhadapkan untuk penyucian pengajaran. Ya. Jangan cuma katanya begini, katanya begitu. Nah, ini jemaat di Efesus luar biasa. Mereka memaksa diri mereka untuk berteologia yang benar. Ya. Dimana penyesatan oleh nabi palsu boleh dikatakan selalu terjadi dalam persoalan doktrin. Nah, ini juga sudah terjadi pada jemaat yang ada di kota Efesus, di mana mereka terus menggali, terus belajar. Ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah pujian di mana jemaat Efesus tidak pernah bosan dalam mengikut Tuhan. Ya. Rupanya memang ada ya gaya orang yang bosan mengikut Tuhan. Ya. Tapi nggak bosan percaya. Jadi dia masih percaya, tapi bosan ngikutin. Jadi pengen gantian dong, Tuhan ngikutin saya. Ya. Sebelum kita ibadah ini tadi barusan ada yang WA saya untuk urusan pelayanan pemberkatan nikah dan konsultasi mengenai bimbingan waktu dan sebagainya. Gitu. Yang menariknya adalah ada itu orang bikin ketetapan waktu. Kalau saya sih pokoknya kalau tanggal sekian Oktober gak nikah berarti ya itu bukan saya, bukan jodoh saya. Gitu. Saya udah doakan itu ke Tuhan. Saya bilang yang Tuhan apa lu? Ya. Jangan minta tanda aneh-aneh gitu loh. Ya. Itu orang aneh banget gitu. Ya. Pokoknya tandanya itu Pak Pendeta. Ya. Ya saya bilang yang begini nih ya bikin minder orang gila ya kan, ada yang lebih gila ternyata gitu ya.
Enak aja saya bilang. Justru lewat bimbingan kamu dibantu untuk bisa menilai, untuk bisa memperhitungkan. Kok main tanda? Ini kan bukan zaman batu, ya. Kita hidup di zaman anugerah yang sekarang serba komplit. Roh Kudus diberikan, Alkitab tertulis sudah dicetak, ya kan? Jadi kita bisa belajar dari nilai-nilai yang ada. Ini masih main tanda, ya kan? Pokoknya tanda tanggal segitu kalau nikah jadi, ya nikahnya jadilah, om lu rencanain, ya kan? Ya jadilah, gila juga ya. Nah, dalam hal ini jemaat Efesus tidak pernah bosan dalam mengikut Tuhan. Di Wahyu 2 ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, Tuhan memuji ya, Tuhan memuji. Di dalam King James Version itu and has borne. Ya, bornya borne ya tulisannya. Ya. Jadi bacanya apa tuh? And has patience ya dibilang. Ya. Kalau di International Version disebut preserve ya, preserve. Lalu kemudian memiliki endurance hardship ya, ketahanan untuk ngikutin gitulah kurang lebih ya. Ya, ketahanan untuk ya pokoknya apapun terjadi, gua nggak yang mimpin, tetap engkau yang mimpin gitulah kurang lebih ya gitu. Makanya ini buat kita belajar nih dari jemaat Efesus. Jangan sekali Yesus tetap Yesus, ya memang amin, tapi ujung-ujungnya lu suruh Tuhan yang ngikutin lu ya. Nah, kalau di jemaat Efesus nggak demikian. Nah, yang berikutnya lagi pujian kepada jemaat Efesus adalah jemaat Efesus itu membenci kejahatan. Ya. Di ayatnya yang ke-6 di sana ditulis, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Ya. Pernah dengar nama ini? Ada yang punya teman nama Nikolaus? Ya. Ya, ada macam-macam pandangan tentang kaum Nikolaus ya. Tetapi yang pasti ini semacam atau suatu aliran sesat yang lebih menyimpang secara praktis daripada secara doktrinal. Jadi kalau literatur sejarah menyatakan kurang lebih seperti atau mirip-mirip pengajarannya seperti Children of God ya. Nah, jemaat Efesus itu dipuji oleh Tuhan karena mereka membenci perbuatan-perbuatan yang jahat berasal dari aliran tersebut. Ya, jadi pada masa itu ada tokoh teolog miring namanya Nikolaus. Ya, dimana 6 fakta ini, ya 6 yang catatan yang ada menunjukkan kepada kita bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat hebat, ya, hampir sempurna. Bahkan untuk 3 hal terakhir tadi catatannya, mereka giat dalam pekerjaan Tuhan, mereka bertekun, bersemangat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat, sehingga mereka secara langsung dipuji oleh Kristus sendiri. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan kita ya? Mari kita belajar sama-sama untuk juga bisa meniru ya, untuk melakukan hal-hal benar yang baik bersama seperti jemaat di Efesus. Nah itu tadi pujian. Kalau yang kedua sekarang celaan ya. Celaan, tahu nggak celaan ya? Celaan itu kalau kamu nggak pakai dingin di bawah ya. Ya itu celana bukan celaan ya. Ya, kalau orang Betawi bilang bisanya nyela doang gitu ya. Nah, celaan. Jadi kalau tadi yang pertama ada pujian, yang kedua sekarang ada celaan. Jadi biarpun gereja Efesus ini sangat bagus, sangat hebat, tapi gereja ini juga dicela oleh Kristus. Ya. Nah, di Wahyu 2 ayat 4, namun aku mencela engkau. Wah, di sini dicela. Dicela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Menarik ya kalau bicara kasihmu yang semula. Jadi mereka telah kehilangan kasih mula-mula.
Kasih apa yang hilang? Ya, tentunya kasih kepada Allah yang akhirnya berdampak kasih kepada sesama. Ada penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa kasih yang dimaksud di sini adalah kasih kepada Allah dan bukan kepada sesama. Namun ya, kalau kasihmu kepada Allah bermasalah, ya udah pasti kasihmu juga kepada sesama, iya pasti bermasalah karena keduanya berhubungan dengan erat. Ya, dimana di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 di sana tertulis, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi marah boleh, Anda benci pada kelakuan, tapi jangan benci pada orangnya, kan gitu ya. Ya, makanya ada ayatnya bilang kalau marah jangan berbuat dosa. Jadi Alkitab bilang ya ada mungkin kok waktu-waktu di mana Anda terlepas untuk marah, tapi kalau marah jangan berbuat dosa. Jadi gini loh, dari ayat ini orang yang tidak mengasihi Allah pasti tidak akan mengasihi sesamanya. Ya. Orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya, yang tidak mengasihi sesamanya pasti juga tidak mengasihi Allah. Dimana kasih pribadi yang mendingin kepada Allah secara tidak terhindarkan menghasilkan hilangnya hubungan yang harmonis di dalam tubuh orang-orang percaya. Gak semua orang suka sama kamu, biasa ya, itu normatif lah ya. Tapi kalau kamu gak cocok sama semua orang, kan lu tobat juga lu. Ya, karena siapa yang bermasalah kasihnya kepada Allah pasti korslet terhadap sesama. Nah, ini memang dua hal ini yang disebut dengan kasih mula-mula, di mana jemaat Efesus kehilangan kasih kepada Allah, mereka juga otomatis kehilangan kasih kepada sesama. Mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Nah, perhatikan ini, di mana celaan ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Kenapa saya bilang serius? Coba ditampilkan berikut ya. Ya, jemaat Tuhan coba perhatiin deh. Jemaat Efesus itu kan kehilangan kasih mula-mula. Namun, meskipun mereka kehilangan kasih mula-mula, ini dia ini. Mereka tuh didirikan, dilayani oleh founding father yang hebat-hebat. Rasul Paulus yang bangun mereka 3 tahun. Jadi, yang ngajarin kamu mau hebatnya gimana, bukan yang nggak mungkin kamu kehilangan kasih mula-mula. Ya. Mereka giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi anehnya, sementara giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi sebetulnya kehilangan kasih mula-mula. Ya, ini patut kita perhatikan, camkan baik-baik, karena jangan sampai masuk jebakan iblis yang model begini. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan giat, tapi ternyata kehilangan kasih mula-mula. Jadi orang yang kehilangan kasih mula-mula nggak melulu keleleran ada di luar. Ya, mereka seringkali masih ada di dalam tubuh Kristus. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja bikin kacau. Karena ini seru nih. Ya. Mereka hidupnya percaya dengan bertekun loh, keren loh. Ya. Di mulutnya ngomong sekali Yesus tetap Yesus boy. Ya. Nggak ada yang bisa goyang. Tapi sementara dia ngomong gitu, lagi kehilangan kasih mula-mula. Ya. Mereka ngotot hadapi rasul-rasul palsu. Mereka gigih untuk hadapi ajaran sesat. Sementara mereka sedang fight begitu, mereka kehilangan kasih mula-mula. Bahkan mereka jadi orang yang gak pernah bosen ngikut Tuhan. Ya. Tapi aneh ya, gak bosen ngikut Tuhan, tapi kehilangan kasih mula-mula. Ya.
Mereka benci kejahatan yang diakibatkan oleh pengajaran sesat. Tapi juga satu sisi kehilangan kasih mula-mula. Ya, dijauhkanlah kiranya daripada kita. Ya, karena rupanya segala hal dalam list yang tercantum di dalam catatan tadi, ya, founding father-nya hebat, pelayanannya punya aktivitas yang luar biasa, ya, puji Tuhan, pengembalaan di kita nggak terlalu banyak ya kegiatannya, malah lebih banyak kuliner mungkin. Ya. Bible Talk sih ada, ya, tapi kan ada kan yang kegiatannya keren kan, doa pagi, doa malam, doa semalam suntuk, doa sampai suntuk, ya kan? Apalagi, wah banyak tuh, ya. Pokoknya segala kegiatan, ya, kalau saya percaya bahwa gereja adalah organisme, bukan organisasi sekedar. Ya. Jadi adalah sesuatu yang hidup, bukan sekedar sesuatu yang terstruktur sistem. Ya. Makanya kadang ada apa yang dilakukan sepertinya tidak selesai, sebetulnya bukan tidak selesai, tapi karena kegerakannya memang berhenti sampai di situ. Ya. Memang yang diperlukannya cuma sampai di situ, ya sudah. Gitu. Karena sesungguhnya dasar yang hebat, kegerakan yang luar biasa, tindakan-tindakan kegigihan yang dahsyat, rupanya semuanya tidak menutup kemungkinan bisa kehilangan kasih mula-mula. Jadi mari pegang baik ini, bahwa Tuhan gak pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Dan baiklah kita juga mengasihi Tuhan sesuai dengan cara yang Tuhan mau. Jadi memang mengasihi sesama ada caranya, mengasihi Tuhan ada caranya. Kalau mengasihi Tuhan dikatakan Alkitab pakainya 4 cara, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ya, kalau terhadap sesama disebutkan kasih itu jangan pura-pura. Ya, lalu kemudian jelas tuh, dimana dibilang kasih itu sabar. Ya, jadi kamu orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi juga harus jadi yang sabar. Kasih itu murah hati. Ya. Hidup dalam doa banyak, tapi pelit. Ya, kamu kehilangan kasih mula-mula. Apalagi kasih itu nggak megahkan diri, kasih itu nggak sombong. Itu artinya nggak peduli kalau ada orang yang lebih unggul dari dia. Ya, karena Anda apapun kondisimu, Anda lebih daripada pemenang dalam Kristus, kan begitu ya? Ya. Lalu kemudian tidak pemarah, ya. Tidak nyimpan kesalahan orang lain. Nah ini dia nih, kehilangan kasih mula-mula karena urusan hubunganmu dengan Tuhan kacau, ya pasti dengan sesama kacau. Ya. Jam doanya luar biasa, tapi doyan marah-marah. Habis itu ngeles lagi ditegur, lu banyak bahasa roh, doa lama banget, tapi kok dikit-dikit marah-marah. Oh iya, saya marah yang kudus. Ya. Apaan marah yang kudus, ya? Ini belaga-belaga gila juga yang begini nih. Ya, Anda bisa cek di 1 Korintus 13 lah tentang kasih itu apa. Ya, yang jelas dari semua list pujian Tuhan terhadap jemaat di Efesus, kita harus sama-sama meneladani apa saja hal-hal baik dari jemaat Efesus. Namun dari semua yang luar biasa itu menjadi sia-sia kalau Anda dan saya kehilangan kasih mula-mula. Nah, yang ketiga, ada nasihat, ada ancaman. Saya nggak pakai istilah peringatan lagi, ancaman. Ya. Di sini jelas-jelas ancaman. Ya. Di Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Jadi sesungguhnya Israel itu pernah kehilangan kasih kepada Allah. Ya. Dimana sebentar mereka ngikutin Tuhan, sebentar mereka mulai mundur. Ya. Sebentar mereka setia, sebentar lagi mereka nyembah berhala.
Di Wahyu 2 ayat 5 ada kalimat, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Dua pesan dari apa yang Anda dan saya harus perhatikan adalah repent and do the first works. Ya. Jadi bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang mana Anda dan saya melakukannya karena merespon kasihnya Tuhan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lebih dihitung oleh manusia. Nah, ancaman yang sama sesungguhnya diberikan kepada seluruh gereja, ya, termasuk Anda dan saya. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, ya, baik kepada Tuhan maupun sesama, dan kita tidak mau mulai untuk melakukan apa yang benar lagi di hadapan Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan caranya, mengasihi sesama dengan nilai-nilai yang Tuhan taruh, ya, maka mencabut kaki dian itu bicara tentang bagaimana akhirnya dengan terpaksa Roh Kudus seperti harus membiarkan Anda dan saya melakukan apa yang Anda mau, karena Dia bukan Tuhan pemaksa. Dia Tuhan yang hanya bisa Anda dan saya sembah dengan sukarela. Kaki dian bicara tentang Roh Tuhan. Anda bisa bayangkan di dalam kumpulan gereja tidak ada Roh Tuhan. Itu namanya cuma sekedar ngumpul. Itu namanya bukan jemaat, itu namanya nongkrong. Ya, ya. Itu nongkrong namanya. Ya. Saya melihat karena ya menggumulkan apa yang harus disampaikan dari bulan September itu, dan melihat kondisi 6 bulan yang cukup serius dari pandemi yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia pada saat ini, di mana ada dampak untuk gereja, yang mana dampaknya menggiring Anda dan saya untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau malah kita jadi membangun hal-hal baru yang ternyata bukan blueprintnya Tuhan. Karena sesungguhnya gereja adalah tentang hubungan. Ada karena ada Tuhan yang membangun hubungan kepada orang, yang kemudian orang merespon dengan percaya, dan akhirnya orang yang percaya merespon kasihnya Tuhan, itu bisa bagi kasihnya Tuhan buat yang lain. Ingat, bukan tentang bangunan, bukan tentang struktur organisasi, tapi tentang hubungan. Semua yang sudah kita lakukan sama seperti jemaat di Efesus jadi sia-sia kalau ternyata nggak terhubung dengan Tuhan. Ya. Itu dalam kesempatan ini, ya, kita akan terus lanjutkan di minggu-minggu berikut, bahwa masih ada 6 gereja mula-mula yang kita akan belajar di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati